Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, panitia PW Persistri Jakarta, alhamdulillah pada siang ini saya dapat berjumpa, bersilaturahmi dengan semua jamaah yang kurang lebih ada 400 jamaah yang hadir. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari silaturahmi terbaik bagi kita, terutama program yang berkaitan dengan tholabul ilmi yang baik di Bandung atau di Jakarta. Ini Persistri ini Bu, di mana-mana pengajiannya padat ya. Satu hari ada yang 3, 4 sampai ada yang 5 acara satu hari. Itu Persistri. Sakapeng salakina tara papangih di imah. Kenapa? Sabab ngararaji wae. Pagi udah ngaji ya, siang udah ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Nanti ketemu jam 10 malam. Ya, begitu ditanya, "Mah dari mana?" "Ngaji," katanya. "Kok ngaji setiap hari padat?" "Iya Pak, jadwal Persistri padat banget," katanya. Inilah Bu yang apresiasi. Sampai di Bandung sama Bu, di Tasik, di Garut semua, termasuk mungkin di Jakarta. Saking padatnya acara ibu-ibu ini, sampai waktu pun parebut. Itu sampai parebut, ya. Jadi mudah-mudahan Bu ya, semakin ibu banyak menuntut ilmu, akan semakin soleh dan soleha, dan semakin bapak-bapak ibu mudah ke surga. Itu aja. Kenapa? Coba ibu bapak, doa menuntut ilmu apa yang hafal? Robbi zidni ilman warzuqni. Nah itu pendek doanya. Nanti jangan bismika Allahumma ya wamut. Nanti kalau doa itu nanti beda. Coba Bu, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan kepada kami amal atau ilmu, warzuqni fahman, dan jadikan kepahaman terhadap ilmu itu adalah rizki. Jadi ibu bapak belajar 100 ilmu, kalau belum paham itu belum jadi rizki. Itu kata Rasulullah. Makanya saya tanya, kalau lagi berdoa minta rizki nudina otak naon? Bu, yang terpikir di otak apa kalau lagi berdoa? Allahumma rzuqni duit. Allahumma rzuqni di dia teh murad duit we Bu. Tak kenapa? Padahal ternyata semua yang dikonsepkan oleh Allah, apa yang kita mintakan kepada Allah, rizki itu diantaranya apa? Paham ilmu. Kalau orang tidak paham itu belum jadi rizki. Belajar tiap hari S1, S2, S3 tapi tidak paham terhadap ilmu. Banyak kasus-kasus orang yang pendidikannya tinggi tetapi ternyata dia tidak paham terhadap ilmunya. Akhirnya apa? Tidak jadi rezeki bagi dirinya. Bu, 100 ilmu paham 3 berarti rezekinya 3. 100 ilmu kita pelajari, tiap minggu kita belajar, dan yang paham 2 itu baru 2 rezeki bagi kita. Sampai di sunnah ya istilah baroho, bubar poho. Bubar ngaji, udah Bu, lupa semuanya. Barho namanya. Untung masih barho, ini belum bubar, udah lupa. Ya, barusan Ustaz nerangin apa ya, balik belum bubar itu. Artinya, emang ilmu atau paham ini rizki Bu. Kalau nggak paham, ini nggak jadi rizki bagi kita. Saya sering ngomong di mana-mana begini. Orang yang banyak milik belum tentu banyak rizki. Orang yang banyak rizki belum tentu miliknya juga banyak. Ya, ada orang restorannya 12. Restorannya 12, tapi ternyata qadarullah itu makannya sekarang 3 sendok sama kecap tiap hari. Itu diabetesnya 700, dia nggak bisa turun-turun. Kata dokter, kata medis, ibu atau Pak Haji makannya cuma 3 sendok, itu pun harus diinsulin. Tambah kecap, restorannya 12 di Bandung. Mau nggak punya restoran 12?
Punya restoran 12 mau nggak? Tapi makannya 3 sendok mau nggak? Ah, licik. Ari restoranna mau geura moal, ari etana alimnya sok licik urang mah. Kenapa? Ieu Allah adil. Ini Allah adil ya. Dia kasih restoran 12 tapi ternyata tiap mau makan diinsulin, dia makan disuntik dia. Ternyata luar biasa. Ada orang yang tidak punya restoran, makan apapun masuk ke perutnya. Ya. Makan apapun masuk ke perutnya. Berarti rizki itu beda dengan milik. Di Tasik ada seorang pengusaha, mobilnya 13 Bu, mobilnya 13 merek apapun ada, tapi setiap duduk di duduk di jok mobil dia gatal. Pokoknya tiap duduk di jok gatal Bu. Makanya mobilnya nggak pernah didiukin, nggak pernah didudukin itu. Kenapa? Karena tiap duduk gatal, tiap duduk gatal. Coba ada orang yang tidak punya mobil, gonta-ganti tiap hari. Ayla, Agia, Avanza, Xenia, wah itu hebat, ibu mobilnya banyak, ya nge-grab tuh. Ya. Jadi artinya rezeki dengan milik berbeda. Jadi makanya belajar harus jadi rizki. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita akan mempelajari sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 186, yang nanti ibu bapak bisa dibuka lagi surat Qaf ayat 16. Redaksinya begini: wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Kita ngambil dari kalimat qaribun. Ya. Orang kenal dengan orang yang dia itu dekat berbeda. Oh, saya kenal loh sama ustadz ini, tapi dekat gak dengan ustadz itu? Pahamkan dulu ya. Ini hebatnya kalimat dalam Al-Quran tentang doa. Orang yang kenal belum tentu dekat. Kira-kira kalau orang dekat kenal gak? Ya? Kenal. Saya kenal ustadz ini, saya kenal kiai ini, saya kenal kiai ini, tapi ibu belum tentu dekat. Sekarang banyak orang yang berdoa kepada Allah merasa kenal dengan Allah tetapi tidak dekat dengan Allah. Itu kata kuncinya. Makanya di Quran, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun. Awas Bu, bahasanya qarib, karib, artinya Anda bukan sekedar mengenal Allah, tapi Anda harus dia itu dekat dengan Allah. Kalau dekat pasti apa? Pasti dia akan komunikasinya bagus. Kalau kenal belum tentu. Ibu kenal di FB, ibu kenal di IG, tapi belum tentu dapat berkomunikasi. Tapi kalau sudah dekat, pasti minimal apapun yang kita sampaikan didengar oleh orang itu. Paham maksud saya? Paham Bu ya? Selama ini banyak orang yang berdoa kepada Allah tapi mengenal Allah, tidak dekat dengan Allah. Apa qaribun? Lihat surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Itu yang disebut dengan atau qarib. Allah menciptakan manusia dan Allah Maha tahu apa yang Anda dalam bahasa Indonesianya digerenteskeun dina hate. Bahasa Indonesianya apa ya? Iya, man waswisu bihi nafsuhu itu kalau dalam sunnah enak ngagerentes dina hate. Kalau di Indonesia apa? Apa ya? Duh. Iya, jadi apa? Ya itu aja lah ya. Pokoknya bahasa Indonesia ya. Apa ngagerenteng Bu, ngagerentes dina hate gitu. Di hatenya apa? Ada sesuatu yang dia ucapkan dalam hatinya itu kan. Nah, itu yang disebut qarib. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah ternyata lebih dekat dari hambanya daripada 2 urat leher. Nah, ini kita akan belajar 2 urat leher yang ada pada manusia. Ini Bu. Dan Allah lebih dekat dari urat leher manusia. Kira-kira leher di mana? Nah, di sini. Di sini ada leher kita. Di sini ada 2 urat. Yang pertama krutea, yang kedua sirokis. 2 urat ini hebat. Setiap hari dia berwarna tergantung apa yang ibu obrolkan. Ini Bu, suatu 2 urat ini 2 urat ini 24 jam. Dia sirkulasi darahnya tiap hari itu 24 jam tidak berhenti 2 urat ini. Makanya dikatakan Allah lebih dekat daripada 2 urat leher atau 2 leher itu. Di sini ada.
Ini kalau orang mati itu urat leher ininya Bu putus, ya. Kalau orang meninggal ini dua uratnya. Kalau ibu nanti bapak menyembelih binatang, kalau dua urat ini belum putus, itu biasanya masih bisa bernyawa itu. Tapi kalau dua urat ini udah pecah, udah potong, itu nggak bisa. Itu pasti mati itu. Di sini ada dua urat. Yang sebelah sini namanya krutea, yang sebelah sini namanya sirokis. Dua urat ini dia tidak ataupun dia apa? Suplai darahnya 24 jam dia. Terus dia mengalir setiap hari dan tidak pernah dia itu berhenti. Hebatnya, apa yang kita omongkan itu langsung warnanya beda. Itu hasil penelitian EEG, elektrogram. Kalau orang ngomong uang, berem. Lamun diobrolkeun na duit berem Bu yeuna. Mata anu ngobrolkeun duit mah barerem. Sok tinggal orang yang ngomongin uang itu pasti matanya merah itu. Kalau belum selesai marah itu Bu. Kalau dia ngobrolin apa? Kalau dia lagi ngobrolin maksiat, ini hitam gitu. Makanya bagian otaknya juga hitam. Makanya orang yang melakukan dosa lupa Tuhan. Orang yang melakukan maksiat lupa Allah. Orang yang sedang melakukan dosa tidak akan ingat kepada Allah. Kenapa? Karena dua urat ini dia itu ngadak-ngadak, dibuat langsung warnanya juga hitam. Dan apabila orang dia ngomong dan kita berdialog masalah agama, ini hijau. Ini hijau. Jadi hijau, nah seperti ini. Kayak di surga kan hara rejo. Di surga teh hara rejo katanya. Acukna hijau, kemudian kerudungnya hijau. Nanti semua oleh Allah semuanya hijau-hijau di surga itu. Makanya orang yang ngobrolin kebaikan itu pasti dia lebih tenang, lebih rileks dan dia lebih nyaman. Paham maksud saya? Makanya kata Allah, inilah ternyata Bu, dua urat ini langsung nyalurnya pembuluh darahnya ke jantung. Langsung ke jantung. Nah, makanya saya akan menjelaskan berdoa itu gak boleh rudet. Kalau lagi berdoa gak boleh rudet. Kenapa? Karena kalau berdoa rudet nanti tidak akan connect. Rudet apa ya rudet bahasa Sundanya? Ya. Iya, makanya saya juga ini lagi mikir transit bahasa Indonesianya apa gitu kan? Karena biasanya di Bandung Bu, begitu ke Jakarta, rudet apa? Mumet otak. Ya, orang berdoa nggak boleh mumet otak. Rudet bahasa Sunda, nira rudet hirup tak eta teh kitu. Ya, artinya apa? Tidak boleh orang berdoa dalam keadaan apa? Mumet otak kita. Orang yang berdoa harus betul-betul dia nyaman. Orang yang berdoa harus bahagia. Orang yang berdoa tidak bahagia itu tidak akan menyebabkan si doa frekuensinya tidak akan secepat orang yang dia itu lagi bahagia. Bu, kata Rasulullah tidak boleh menyusui anak 3 wanita. Ini ya. Kenapa? Ini kaitan dengan apa? Ini sirkulasi darah. 3 wanita menyusui anak. Tidak boleh 3 wanita ini dia itu ngurus anak. Dia nggak boleh memelihara anak kalau ada 3 wanita ini. Yang pertama adalah apa? Narkoba. Perempuan yang narkoba tidak boleh menyusui anak. Kenapa? Karena ini akan berbahaya. Dia akan apa? Sirkulasi darah mengalur ke anak. Kalau orang tua atau istrinya, kalau wanita, perempuan, dia menyusui anaknya dalam keadaan narkoba, maka dia akan rusak anaknya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul harus hati-hati. Ini bagian daripada doa. Kan anak itu kalau disusui nanti darah ibunya nyalur kan kepada anak, dan kalau dia itu ada bahan-bahan yang salah itu ternyata tidak bisa anak disusui oleh orang yang narkoba. Yang kedua, wal majnun, perempuan yang gangguan jiwa tidak boleh dia nyusuin anak, nggak boleh ya. Yang gangguan jiwa tidak boleh menyusui anak Bu. Dia harus tenang, dia harus rileks, dia harus nyaman perempuan itu kalau mau nyusuin anak. Makanya ibu ketika menyusui anak lalu gangguan jiwa, si anaknya akan berbeda. Ya, Bu, sekarang Pak, dari 5 orang 1 gangguan jiwa. Itu menurut para ahli. Jadi kalau berkumpul 5 orang 1 gangguan jiwa. Kalau ada 10 orang 2 gangguan jiwa. Kalau ada 15 orang 3 gangguan jiwa. Ini sekarang di Indonesia. Di sini ada 400 ya? Kurang lebih. Ya, ada 400. Nah, diambil dari 5, 1 berarti ada berapa orang? Kurang lebih 80 orang yang gangguan jiwanya.
Tapi nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena gangguan jiwa dengan sakit jiwa berbeda. Kalau gangguan jiwa yang paling ringan itu cirinya begini. Ibu kalau mau belanja ke warung, mau belanja buat masak, ngomong begini, ah bingung hari ini masak apa, itu gangguan jiwa. Ya, itu gangguan jiwa awal itu. Berarti kebayang nggak Bu di warung ya, ngumpul ibu-ibu ya semua, 1, 2, 3, ibu-ibu semuanya bararingung, teteh gangguan jiwa teteh. Termasuk tanya yang punya warungnya, bingung nggak belanja ke pasar? Kalau yang punya warungnya juga bingung belanja ke pasar, berarti sama dengan tukang warung gangguan jiwa. Tapi ibu nggak perlu khawatir Pak. Kenapa? Karena gangguan jiwa beda dengan sakit jiwa. Orang sakit jiwa harus pakai obat, farmakologi. Orang gangguan jiwa cukup dia itu mengeluarkan unek-unek dan bersilaturahmi seperti ini, itu sudah bebas. Itulah bedanya. Makanya orang gangguan jiwa tidak perlu diobat, orang sakit jiwa yang diobat. Kak, paham Bu ya? Istri yang gangguan jiwa, kata Nabi, orang yang sakit jiwa tidak boleh menyusui anak. Tidak boleh dia itu apa? Memelihara anak, kata Rasulullah. Karena anaknya nanti akan terjadi gangguan psikologi. Makanya ketika menyusui harus apa? Harus bahagia. Nuju nyusuan teh udah bahagia. Nggak boleh ibu nyentahkan budak. Nanti anak lagi disusui kemudian dibentak oleh kita. Ibu harus betul-betul enak. Coba Bu, sama bapak kalau ibu nyusui 3 juta satu hari, kira-kira enak nggak? Enak. Wah, bayinya juga enak ya digini. Kenapa? 3 juta satu hari. Kalau sekali 100 atau 10 ribu sampai isya, bisa nggak? Itu Bu. Jadi artinya ibu harus bahagia ketika menyusui anak, kata Rasulullah. Yang ketiga kata Nabi, tidak boleh orang menyusui anak apabila perempuan yang dia itu perilakunya kasar. Nah ini catat oleh semuanya, nyambung kepada yang tadi. Kenapa? Karena ternyata berdoa itu harus betul-betul, 1, bersih dari yang haram, yang kedua betul-betul harus tenang, dan yang ketiga berdoa tidak boleh dia itu kasar terhadap Allah. Maka nanti konsep berdoa dalam hidup kita akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. 1 itu. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, istri saya katanya ataupun istri saya luar biasa mengganggu kehidupan saya, ekonomi saya tidak bagus, anak-anak saya tidak soleh. Saya setiap hari berdoa ya Rasulullah, tapi ternyata tidak beres-beres masalah saya. Bu, ternyata Pak, orang yang banyak masalah zaman Nabi juga ada. Ya, ibu bapak jangan nyangka yang punya masalah zaman sekarang saja. Ini ada yang dia ngobrol ataupun ada yang curhat kepada Rasulullah, suami saya atau istri saya begini-begini, anak saya begini ya Rasulullah, ekonomi saya terpuruk ya Rasulullah, bagaimana solusinya, kata Rasul ataupun kata sahabat ini. Dia minta solusi kepada Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, kata Rasulullah, engkau semua manusia itu pada prinsipnya punya masalah. Tetapi apabila tidak paham apa fungsi doa, ketika setiap hari berdoa, maka kalau tidak tahu fungsinya, maka Anda akan stop berdoa kepada Allah. Maka ibu, sahabat ini begitu dia minta kepada Nabi, kenapa saya tidak beres-beres masalahnya? Suami saya begini, istri saya begini, ekonomi saya begini, anak-anak saya tidak soleh katanya. Bagaimana? Kemudian Rasul mengatakan ada 3 fungsi doa yang harus dipahami oleh kita. Kayaknya ini sahabat belum tahu fungsinya. Makanya dia nanya kepada Nabi, naon ngadoa setiap hari tapi ternyata masalahnya tidak beres-beres. Berdoa setiap waktu tapi ternyata masalahnya tidak beres-beres. Kemarin saya ngisi, ada ibu-ibu ngacung, Ustaz, anak saya 20 tahun sudah menikah katanya, dia sudah berumah tangga, tapi disuruh sholat dia melawan saya, disuruh ngaji melawan saya, sampai dia kalau ada pelajaran agama dia selalu membenci. Apa yang harus saya lakukan? Saya jawab begini, Bu, dalam hadis ada keterangan Pak, barang siapa yang punya anak yang belum soleh, kemudian dia bersabar dan terus mendidik ataupun mendidiknya, maka mengkiparati dosanya sampai Allah membersihkan dosa ibu itu. Paham Bu ya? Dan ternyata
Anak baru tahu jasa orang tua itu usianya 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu. Doa itu keluar setelah anak usia 40 tahun. Jadi kalau ada anak yang belum beres-beres, kalem we Bu, dagoan we sampai 40 tahun. Tunggu aja. Kenapa? Ini Allah kasih sayang sama kita. Kata Rasul kan, semakin ibu berusaha untuk mensolehkan anak dan bersabar, dan anak belum soleh, nanti akan mengkiparati dosa kita. Beres kan Bu ya? Kenapa? Karena ada anak yang soleh setelah siapa? Orang tuanya meninggal. Bapaknya tos teu aya, ibuna tos teu aya, orang tuanya sudah tidak ada, kemudian anaknya soleh. Lagi ada nih rudet teh budak. Ya. Anak lagi ada orang tuanya, dia sul atau susah banget. Begitu meninggal orang tuanya, begitu meninggal ibunya, begitu meninggal ayahnya, ternyata dia jadi soleh. Kenapa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amal sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Nanti akan ada suatu saat anak kita akan soleh dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Paham ya? Itulah kunci yang pertama. Kenapa? Ada 3 fungsi doa, kata Rasulullah. Pertama, doa yang pertama adalah bukan untuk memaksa Allah, meminta apa yang kita inginkan. Itu harus dicatat, ya. Ibu, bapak jangan paksa Allah untuk memberikan apa yang kita minta. Jangan paksa Allah. Kata Rasul, kalau Anda memaksa Allah, meminta ataupun menyerahkan sesuatu yang Anda minta, maka hidup akan capek. Capek. Coba Bu, ini hebat dikit ya. Barang yang halal masuk ke perut kita, minuman yang halal masuk ke perut kita, itu dikeluarin oleh Allah lewat apa? Lewat pembatal wudhu. Allah keluarin lewat apa? Dia pembatal wudhu. Kentut, BAB, kencing, itu yang halal. Ternyata apabila barangnya yang masuk syubhat dan haram, ini keluar lewat apa? Ya? Yang syubhat dan haram kemana keluarnya? Gak dikeluarin sama Allah. Gak dikeluarin sama Allah. Yang halal itu keluar lewat pembatal wudhu. Dia akan keluar lewat apa? BAB, lewat kencing, lewat apa? Lewat kentut. Tapi kalau yang syubhat dan haram kemana? Ternyata Allah sumbatkan di syaraf-syaraf kita. Yang syubhat dan yang haram oleh Allah sumbatkan di saraf-saraf kita. Begitu tersumbat muncullah penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Maka kata Rasulullah bahwa sakit mengkiparati dosa seseorang. Nah itu, jadi artinya jangan khawatir. Kalau sekedar sakit lutut nggak apa-apa. Ya, sakit pinggang nggak apa-apa, nyeri sakit kepala nggak apa-apa. Itu apa? Karena kita tidak tahu yang masuk ke perut kita apakah semua halal nggak tahu. Allah masih sayang ke kita, dikeluarkan lewat itu Bu. Kata Rasulullah, dikeluarkan lewat apa? Allah sumbatkan di saraf kalian dan Allah kiparati dosa Anda. Maka nanti umat Islam akan bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Da ibu mah tuh bapak, gini, ketika belum terasa kepala, hare-hare, santai, begitu sudah pegang kepala ya. Lagi sehat tuh nggak pegang ini. Ya, lagi sehat gak pegang ini pinggang. Begitu terasa, aduh ya Allah, pinggang saya kenapa? Padahal itu mengkiparati dosa kita. Ada penyumbatan dari sesuatu yang syubhat dan yang haram yang kita tidak tahu. Termasuk maaf Bu, mungkin para pemateri pun ada sesuatu yang masuk yang tidak tahu, maka oleh Allah kiparati dosanya lewat itu. Inilah kunci yang pertama. Berdoa adalah meminta bantuan Allah. Ya. Santai ya Bu ya, kalau sakit santai aja ya, nggak apa-apa. Kenapa? Allah masih nyayangin kita gitu ya. Coba kalau ibu protes, bapak protes, capek nanti ke otak, capek nanti Bu ke otak ya. Tapi kita santai aja. Nih ada satu lagi, kata medis tidak boleh makan sebelum tidur. Kata Nabi tidak boleh tidur dalam keadaan perut kosong. Mana yang mau diambil? Ya? Kata medis jangan makan sebelum tidur. Nanti begini. Kata Rasul jangan tidur sebelum atau jangan tidur dalam keadaan perut lapar. Kira-kira ibu mau ngambil yang mana Pak? Ya yang kedua. Ya
Coba ibu, kenapa? Kalau orang makan sebelum tidur akan begini, begini, begini. Nabi menerangkan kalau tidur dalam keadaan perut kosong, maka dia akan kelihatan lebih tua dari usianya. Tuh, eta sahur Nabi. Makanya ibu kebayang nggak kalau tidur perut kosong? Wah, tidak akan konsentrasi nanti. Kenapa? Berdoa, ini tidak konsentrasi. Kalau ibu lagi atau mau tidur, lalu kemudian makan dan perut kosong, nih pikiran keganggu. Dengar suara mie tek-tek langsung ke sini. Ya, dengar suara ini langsung masuk ke otak, nggak bisa konsen. Makanya Nabi mengatakan, orang yang tidur dalam keadaan lapar, maka usianya akan lebih tua daripada usianya dirinya. Itu usia 27 kelihatan 72. Makanya makan aja. Mau tidur ibu makan aja. Ustadz nggak akan obesitas? Enggak. Ustadz tidak akan diabetes? Enggak. Ustadz tidak akan kolesterol? Enggak. Kumaha syaratnya? Jangan diperiksa. Ya iya, kalau diperiksa mah tuh bu, engke kaparah lagi penyakitnya. Udah makan aja. Aku mangkewe. Guru saya ngomong, selama belum dia itu tengkurap, maka jalan aja. Ya, sebelum dia itu berbaring, jalan aja. Kita mah mikirin sesuatu yang belum ada, yang belum masuk. Ini makan ini kolesterol enggak ya? Makan ini asam urat enggak ya? Makan ini diabetes enggak ya? Jangan, nanti masuk dulu. Nanti setelah itu penyakit nyusul. Ya kan capek bu. Ini enggak dimakan, ini dimakan. Akhirnya apa? Ibu mau makan apa coba? Ya. Bapak mau makan apa? Kenapa? Saya udah tulis bukunya bu. Di buku saya udah tulis. Ternyata diabetes paling tinggi dari mana? Dari kesel. Asam urat dari apa? Dari poktorolong. Bahasa Sunda apa? Pingin segera kalau ada sesuatu. Kemudian kolesterol dari apa? Itu semuanya bukan dari makanan. Makanan mah 20% mempengaruhi kesehatan kita. Yang paling banyak dari batin yang salah. Makanya orang gila sehat. Yang orang gila sehat coba. Makan apapun masuk ke perutnya, nggak pernah dia sakit perut ya. Kemudian nggak pernah kolesterol, nggak pernah asam urat. Kenapa? Karena nggak ada orang gila diperiksa penyakitnya. Tapi mereka sehat, tidur dimanapun sehat. Kenapa? 80% masalah bukan dari makanan dan minuman, tetapi 80% itu dari pikiran, batin, dan spiritual. Itu aja. Makan aja bu, apa saja. Ya. Nanti kalau sudah kalau sudah tergeletak baru dibawa ke rumah sakit. Itu aja. Kalau belum tergeletak, santai aja ya, begitu aja. Saya meraktekin ini bu, kenapa? Capek, jujur capek ya. Bawa ke kondangan, mau ngambil ini, jangan, nanti asam urat. Mau ngambil sate, jangan, nanti darah tinggi. Mau ngambil ini, bapak jangan, nanti katanya apa? Nanti kolesterolnya naik. Akhirnya makan dengan ketimun. Ya. Sama ketimun bu, begitu makan udah ketimun, 1 minggu dari sana suaminya diperiksa ternyata kolesterolnya tinggi. Begitu ditanya, bapak makan apa? Ini kok gulanya naik begini? Saya tidak makan apa-apa, justru saya kesel kepada istri yang segala dilarang. Tuh kan kuncinya mah itu. Ya makanya ibu, kuncinya adalah apa? Berdoa itu betul harus tenang. Berdoa harus tenang. Saya ngobrol dengan ahli gizi kemarin, saya ngisi di Semarang. Waktu itu ngobrol, dok, katanya, ini dokter kan ahli gizi, nerangin nutrisi di mana-mana, di depan nutrisi. Begitu makan bareng sama saya, makanya pecel lele semua dimakan sama dia. Dia ngomongnya begini, Ustadz, yang penting bahagia, hati bahagia, makan apapun itu akan turun penyakitnya. Tapi 4 sehat 5 sempurna. Kalau pikirannya rudet, enggak narahin itu semua. Tuh, jadi kesimpulannya itu. 4 sehat 5 sempurna. Kalau pikirannya rudet dan mumet, itu naik penyakit. Ya. Paham sekarang bu ya? Nah di Jakarta santai aja ya. Supaya apa? Supaya ibu sehat, pulang dari sini bahagia, begitu ya. Nah begitu. Jadi pulang pengajian jangan rudet. Ustadznya dipelong, wekiu mararencong ke ustadznya tararegan. Jangan bu, ke ustadz biasa saja ya. Jadi ustadznya juga tidak tegang.
Nah, pertama, doa berfungsi untuk meminta bantuan Allah. Ada orang yang dia itu punya, ataupun ada orang yang sudah berumah tangga. Ini ilustrasinya. Kemudian si anak ini ngomong, "Pak, aku mau pisah rumah. Ada rumah yang mau dibeli," katanya. "Aku mau pisah aja," katanya, sama istri. "Oh ya bagus. Berapa rumahnya?" 100 juta. "Cuman aku ada kekurangan, minta bantuan sama Bapak. Bisa nggak bantu, Pak?" "Oh iya, berapa kurangnya? Sudah punya uang berapa?" Kata orang ini, si anak ini, "Saya punya uang baru 50.000. Berarti kurangnya berapa? 99.950.000. Kira-kira dibantu nggak? Itu. Ini sebagai gambaran. Kalau orang berdoa, itu fungsi yang pertama, kata Nabi pada sahabat itu, berdoa berfungsi meminta bantuan Allah. Kalau meminta bantuan Allah, siapkan dulu amal kita, nanti sisanya oleh Allah ditutup. Paham nggak Bu maksudnya? Insya Allah apapun yang kita hadapi itu beres kalau kita sudah nyiapin bekal yang ini. Coba kalau dibalik Bu, anak ini minta bantuan sama orang tuanya, ditanya udah punya berapa uang untuk beli rumah 100 juta. Saya sudah terkumpul 99.950.000. Kira-kira dikasih nggak? Tah gitu nggak doa mah. Ngadoa mah gitu atuh. Begitu Bu berdoa. Jadi kita kumpulin dulu amalnya, lalu setelah berkumpul amal yang banyak, minta bantuan kepada Allah. Nanti oleh Allah dikasih. Berapa yang dikasihnya? Tadi kurangnya berapa? 50? Ada kemungkinan orang tua begini. Nih dari ayah 250.000. Yang 200-nya biar buat Anda atau buat yang lainnya. Bisa begitu. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan kepada kita, berdoa bukan memaksa kepada Allah, tetapi berdoa meminta bantuan Allah. Udah pahami satu ini ya? Nah, ini sebentar lagi nih Bu, sebentar lagi ya. Saya tidak akan lebih daripada jam 10:30. Ya, sebentar lagi. Gak apa-apa, saya juga punya jam. Ya, ibu nggak perlu batuk, bapak nggak perlu batuk. Ngaji dengan saya tidak perlu batuk, tidak batuk pun saya akan berhenti. Ya, kalau nanti dari sini batuk, suruh Ustaz berhenti, insya Allah tanpa batuk saya berhenti. Ya, karena kalau pengajian banyak yang batuk itu kayak di rumah sakit. Makanya biarkan, jamnya sudah ada, batuknya sudah saya siapkan ya. Yang penting 10:30 sudah beres. Bu, ada zaman Bani Israel, Pak. Orang yang dia itu kehujanan lalu masuk guha. Ini coba teori yang pertama. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dia kehujanan, masuklah ke dalam guha. Kemudian guha itu tertutup batu yang tidak mungkin logika manusia batu bisa diseret. Ini namanya nolosik, tidak logis bisa diseret oleh manusia. Kenapa? Batu besar menutupi lubang guha. Orang di dalam 3 orang tidak bisa keluar. Kalaupun pakai alat tetap tidak akan bisa. Berarti ini adalah sebagai ilustrasi. Ada masalah di luar logika manusia yang tidak bisa dipecahkan oleh logika manusia, tapi ternyata bisa selesai. Apa yang terjadi? 3 orang ini ngobrol. Ini bahasanya. Saya mengatakan bukan berdoa, ngobrol orang ini. Lalu yang satu mengatakan, kira-kira amal apa yang Anda miliki untuk kita membuka pintu ataupun batu ini? Yang satu ngomong begini, saya punya ibu. Ibu saya sudah tua. Setiap hari saya suguhi dia air minum susu. Setiap malam aku kasih air susu ataupun air susu. Dan satu malam ibuku tertidur. Aku tidak berani membangunkan ibuku, dan aku jaga air susu ini agar nanti besok aku minumkan kepada air susu ibu atau kepada ibuku. Orang ini taat sekali pada ibunya. Dia tidak durhaka pada ibunya. Akhirnya Bu, orang ini udah ngomong begitu, si batu bergeser. Catat dulu ya. Ini catat dulu ya semuanya. Ibu, bapak, ini saya pakai dalam teori yang saya tulis bahwa ternyata memecahkan masalah hidup manusia yang tidak logis itu dengan 3 hal. Nih contoh Bu, wah ini mah logika manusia gak akan sembuh begitu. Kan kita suka ada gitu ya. Wah ini mah gak akan sembuh. Kenapa? Logika manusia gak akan sembuh. Ada di hadisnya di Bukhari. Ada di Bukhari. Walaupun tidak logis bisa diselesaikan oleh Allah. Ini saya yakin gitu. Ya. Ustaz gak mungkin ini mah, saya gak mungkin data umroh, gak mungkin haji. Kenapa? Uang saya segini. Ini yang salah begitu. Kenapa? Bagi Allah tidak ada. Ini kasusnya sudah ada dalam Al-Quran atau dalam hadis. Akhirnya si batu itu bergeser. Yang kedua,
Dia punya seorang karyawan, gajinya belum disampaikan. Begitu dia pergi, si gajinya dikelola, dimodalkan oleh dia, diinvestasikan. Jadi sebuah investasi yang besar. Begitu karyawannya tiba ataupun datang menagih gajinya, dia serahkan semuanya asetnya. Padahal dari gaji yang sedikit. Lalu dia mengatakan, ya Rabbuna, wahai Tuhanku, kalau ini amal soleh saya, maka saya minta bukakan pintu apa? Batu ini. Akhirnya si batu itu bergeser. Dua. Ini catat ya, dua. Terakhir. Orang ada begini. Ada orang yang minjam uang kepada saya. Lalu aku berikan pinjaman dan garansinya adalah perempuan, anak perempuannya yang cantik. Lalu dia kemudian suatu saat dia dia itu masuk hutan dengan anak perempuan ini. Di tengah hutan hujan turun. Lalu aku masuk ke sebuah gubuk. Di gubuk itu si perempuan ini sudah menawarkan dirinya untuk disetubuhi oleh dirinya. Tapi aku pada waktu itu tidak berani untuk melakukan itu. Kenapa? Karena aku takut kepada Allah. Maka ya Rabbuna, wahai Tuhanku, kalau seandainya ini amal soleh saya, bukakan pintu dari gua ini. Akhirnya ibu-ibu bergeserlah pintu itu dan mereka bertiga keluar. Bapak, ibu catat ya, masalah yang di luar logika kita bisa selesai dengan tiga hal. Bisa selesai dengan tiga hal. Satu, birrul walidain. Yang pertama itu, ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu akan menyelesaikan masalah. Pak, Bu, kalau saya ditanya, Ustadz, saya gak beres-beres masalah. Mungkin ada masalah dengan ibu bapak, begitu aja yang belum beres. Ya, gimana kalau orang tua saya sudah meninggal dunia? Kan ada solusinya. Kata Rasulullah, selesaikan dengan orang tuamu dan mintakan ampun kepada Allah dan lanjutkan amal soleh orang tuamu, maka itu akan menyelesaikan dirimu dengan orang tua yang sudah meninggal. Hampir semua, Bu, kasus-kasus yang logik atau no logik, yang tidak logik, ternyata bisa beres dengan birrul walidaini. Ya, jangan sampai menyakiti begitu aja, titik, beres sok. Jadi kalau ada masalah belum beres-beres, ada yang tidak beres dengan orang tua, begitu aja. Ya, ada yang tidak beres dengan orang tua. Bisa dipaham, Bu, ya? Ini masalah apapun ya. Birrul wali. Nah, yang kedua apa? Jujur. Jujur ini menyelesaikan masalah no logic loh. Kalau nggak jujur capek, Bu, ya. Pak, jujur capek karena otak. Kan dia, Bu, ya. Coba kalau nggak jujur, ibu juga sama. Makanya hindari tiga hal pada laki-laki supaya dia jujur. Ya, laki-laki tidak senang tiga hal. Kenapa? Kalau lakukan tiga hal ini laki-laki nggak seneng. Pertama apa? Jangan banyak perintah pada laki-laki. Maka kalau banyak perintah pada laki-laki, maka lama-lama dia akan salah melakukan pekerjaan. Itu laki-laki. Pak, tolong beliin gas ya. Udah beliin gas, nanti pakaian tolong angkatin. Udah itu beli minyak, lalu nanti bapak isi bak. Nah itu kan capek karena otak, Bu. Akhirnya suaminya kemudian beli gas, kemudian pakaiannya turunin, lalu beli minyak, kemudian terakhir dia masuk ke dalam bak. Masuk dalam bak dia. Begitu isinya cari, mana bapak? Ngagoler di nabak. Pak, kenapa kan suruh isi bak? Kita capek teuing eta teh. Dia terlalu lelah dia. Kenapa? Anak laki-laki yang banyak diperintah itu akan lelah otaknya. Jangan banyak diperintah. Sekarang banyak gangguan-gangguan di anak tidak mau belajar. Kelelahan di otaknya. Terlalu full day belajar sekarang, Bu. Kenapa? Sekolahnya full day semua. Kenapa full day? Karena orang tuanya nggak mau ngurus orang anaknya, begitu. Ya. Bapaknya full day, ibunya full day, anaknya full day. Di imah paruh day kabehanana. Coba akhirnya rumahnya kosong, Bu. Beli rumah 4 kosong semuanya, semua full day itu. Dan ternyata ada kasus anak pecah pembuluh darah karena kelebihan les. Kelebihan les, otaknya nggak kuat dia. Anak laki-laki jangan banyak diperintah, suami jangan banyak diperintah, capek otaknya. Ya. 2, laki-laki hindari nasihat. Gak boleh banyak nasehatin laki-laki.
Ini banyak dokter ngomong begini, saya di Quran udah dari dulu itu. Kenapa? Laki-laki banyak dinasehati akan menurun pendengarannya. Semakin ibu banyak nasihat laki-laki, semakin gak terdengar, gitu ya. Gak akan terdengar. Makanya ngaji, kenapa banyak perempuan? Coba ngaji, kenapa banyak perempuan? Karena laki-laki gak seneng dinasehatin. Ya. Makanya ibu kalau Jumatan lihat itu pada hampir semuanya tidur itu. Ya. Jadi ada ustadz tuh enak kayak apa? Kayak dia menina bobokan gitu kan. Akhirnya begitu 12:30 begitu beres, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi ke ustadznya juga tenang. Kenapa? Karena kalau pada tidur ustadznya juga tenang neranginnya ya. Nah begitu. Laki-laki banyak dinasihati, dia banyak melanggar itu, Bu. Semakin menurun pendengarannya. Itu laki-laki. Yang ketiga, laki-laki tidak senang diinterogasi. Kalau diinterogasi dia berdusta. 70% laki-laki berdusta, 30% laki-laki jujur. Itu aja catat. Ya. 70% laki-laki dusta, 30% jujur. Enggak apa-apa, diterangin aja. Dan saya juga laki-laki. Tapi kalau ibu interogasi nanti muncul dustanya, Bu. Laki-laki yang diinterogasi nanti muncul dustanya. Anak ketika diinterogasi muncul dustanya. Anak laki-laki banyak dinasehati, banyak diperintah, banyak diinterogasi, muncul dustanya. Dek, udah sholat belum? Udah mah. Bohong ya? Belum ya? Udah demi Allah. Bohong belum? Udah demi Allah. Atau nggak kelihatan basah? Kan sholatnya di masjid, nggak di kolam. Tuh. Suami telat, kemana dulu ya? Belok dulu ya? Enggak mah demi Allah macet. Belok ya? Enggak demi Allah macet. Belok kah? Masa Bu ada jalan nggak belok-belok? Nah inilah persoalannya. Jadi berdoa. Yang kedua adalah apa Bu? Jujur. Jujur itu enak. Beres sakit itu. Sok jujur di mana? Enak itu. Ya. Ustadz kawin ribut di urang mah. Ribut jamaah. Ustadz kawin ribut. Ustadz kemarin cerai ribut. Ustadz jadi segala nggak boleh. Akhirnya ustadznya TBC. Ya, kawin diomongin. Ya Bu ya ribut. Cerai diomongin. Akhirnya ustadznya TBC, nggak galoler ustadznya. Udah selesai jadi ustadz pada ngomongin terus. Atau biarin atuh Bu. Yang kawin biarin atuh ya. Yang cerai biarin. Kenapa? Yang penting nggak mengganggu kita. Ya. Tapi dah atuh kumah yang ngomong wae dinya. Nah, inilah persoalannya. Biarin aja Bu ya. Kasihan. Ya, kasihan di kita mah gitu. Akhirnya apa? Dekau ainu beda jo langsung. Nah, inilah. Jadi Ibu, Bapak, kalau hidup kita yang kedua jujur, insya Allah. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jaga kehormatan. Ini Bu yang sering kali membuat orang tidak sukses. Kehormatannya tidak dijaga, tidak diberikan kepada istri-istrinya yang sah, dan dia biasanya akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya kira itu 3 hal yang dapat menyelesaikan masalah yang nolozik, yang tidak logis, dengan 1 birrul walidaini, 2 jujur, yang ketiga adalah apa? Jaga kehormatan. Saya yakin ibu-ibu bisa menjaga kehormatan, tapi untuk laki-laki memang tidak mudah. Karena apa? Perlu iman dan ilmu yang sangat kuat. Itu yang pertama. Berdoa meminta bantuan Allah. Kedua. Fungsi doa yang kedua adalah buat apa? Berdoa berfungsi untuk menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Awas Bu, Pak, menyelaraskan. Artinya kalau Allah belum selaras dengan keinginan kita, tidak akan dikasih, tidak akan diberikan. Tapi kalau sudah selaras, itu akan diberikan oleh Allah pada waktunya. Yang penting kita sabar aja, terus aja kita berdoa pada Allah. Kalau belum selaras keinginan kita dengan Allah, maka tidak akan sampai itu. Bukan tidak akan didengar oleh Allah, tetapi Allah belum menyesuaikan dengan apa yang sudah diberikan kepada kita. Seorang ibu datang, dia ngadu kepada saya, Ustadz, saya 3 tahun tidak melayani suami saya. Kenapa emang? Kenapa ibu tidak melayani suami sampai 3 tahun? Karena anak saya tertabrak suami saya.
Jadi suaminya lagi atret, anaknya ke belakang ketabrak, meninggal. 3 tahun saya nggak melayani suami saya. Setiap suami mau kerja, saya biarin aja. Pulang kerja, saya cuek aja. 3 tahun saya begini aja, sampai suaminya, Ustadz, kumaha, kenapa saya capek katanya. Kenapa? Karena dicirai. Enggak, istri saya gitu. Terus istrinya dia nganggap bahwa anaknya mati ditabrak suaminya. 3 tahun, bayangkan. Anaknya merasa ditabrak oleh suaminya. Siapa yang nggak mau atau anak ditabrak? Siapa yang mau nabrak anak? Anaknya begitu, kalau suaminya dari garasi, si anak ke belakang, kirain suaminya si anak ke depan, ketabrak, jebret, meninggal di depan istrinya. Nangis terus. Itu beres. Ibu mau nggak mensurgakan suami? Mau, Ustaz. Bapak mau nggak istri masuk surga? Mau, Ustaz. Coba maafkan ibu. Gabruk, dipeluk suaminya oleh istrinya. Langsung dia itu dipeluk. Maafin, Bu, setengah jam dia nangis di sana. Udah beres. Plong hati. Si bapak ini ngomong begini, yang disebut surga itu adalah pikiran dan hati itu betul-betul plong. Itu surga katanya. Akhirnya 3 bulan saya nelpon, Ustadz, alhamdulillah saya hamil lagi 3 bulan. Hamil. Begitu di USG, kemar 2. Ustadz, kemar 2 katanya. Saya punya anak 2, cuman diambil Allah 1. Padahal kalau dari dulu sudah 4. Karena dia telat, ibu, untuk apa? Dia telat untuk meminta maaf suaminya, jadi baru kasih 2. Coba kalau dari awal ya dimaafkan suaminya, udah 4 ini, malah sudah 6. Karena dia telat, maka jadilah Bu dikasih 2. Padahal tadi yang kedua apa? Bu, Allah belum selaras dengan keinginan kita. Kalau sudah selaras dikasih 2 tuh. Ya. Jadi kita seringkali protes, kenapa ya sama saya begini? Kenapa ya sama saya begini? Kok orang lain maju, saya tidak? Belum selaras. Kalau sudah selaras nanti alokasi pada waktunya. Buktinya itu. Ya, saya ada jamaah, Bu, bawa umroh, lagi dia di Masjidil Haram berdoa minta jodoh, usianya 79 tahun. Ini laki-laki di pinggir saya berdoa, pinggir Ka'bah, ya Allah turunkan kepada saya jodohkan. Ini katanya makomul ijabah. Di pinggirnya ada nenek-nenek, langsung, ya Allah kalau ini jodoh saya, langsung diijabah. Langsung. Lalu dia menatap dua-duanya, langsung, oh iya gitu sih jodoh abdi teh. Yo nyambung, minta nomor HP di Bandung, kawin. Laki-lakinya 79, istrinya 69 tahun. Jodoh bertemu, dan ternyata ini teman SMP yang dulu saling mencintai tidak jadi dijodohkan oleh Allah setelah 79 tahun. Apa yang salah? Karena apa? Dulu belum sesuai, sekarang udah selaras dengan Allah. Akhirnya jodohnya usianya seperti itu. Ini namanya apa? Cinta bersemi kembali. Ya. Coba apa? Ya, yang rugi apa Pak? Hidup apa yang rugi, Bu? Nggak ada. Saya punya teman Ustadz, nggak apa-apa. Harus banyak dongeng. Ya, harus ada banyak ilustrasi supaya mudah. Punya Ustadz, dia ditinggalkan istrinya. Begitu dia mau ngaji, kemudian ban motornya itu apa? Pecah. Lalu begini, wah katanya, tidak akan keburu saya ngaji. Tapi dia ingat pernah ngobrol dengan saya, kata Ustadz Ucusna, kalau ban mau ngaji Ustadz ban kempes, tunggu ada keajaiban dari Allah. Wah, dia ingat itu. Akhirnya apa? Dia masuk tukang ban langsung begini, Pak makasih ya, saya baru 1 ini katanya nambal ban, kalau nggak ada bapak saya nggak punya uang. Beres Bu, dia ditambal. Datang ibu-ibu sama 35 tahun. Si bapak ini Ustadz 39. Begitu dia datang, seorang perempuan sama dia, bannya bitu, bannya kempes, dan dia tidak ada yang nganterin. Ditanya, Ibu kenapa sendiri? Oh saya single parent. Single parent, kalau sekarang mah janda gitu aja ya. Kalau di kampung jangan ngomong single parent, nanti kurang laku. Udah ada janda gitu aja ya. Single parent. Akhirnya ngobrol Bu, cari nomor HP, minta nomor HP. Sampai saat ini menikah.
Sampai dia bikin di tulisannya apa? Di kamarnya, cinta bersemi di tukang ban. Apa yang salah? Ya, kalau belum selaras nggak dikasih, kalau udah selaras dikasih pada waktunya. Ya, makanya jangan protes sama Allah. Belum selaras Allah dengan kita. Nanti kalau sudah selaras, insya Allah. Ya, Ustadz, saya mau bikin ini, kok saya belum terus atau belum apa berhasil? Nanti tunggu, udah selaras dikasih sama Allah. Paham Bu ya? Kali lagi deh saya. Kalau ada anak yang sekarang masih bermasalah, Allah masih belum menyelaraskan keinginan Anda dengan keinginan Allah. Begitu aja. Kalau sudah selaras, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amal sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Terakhir, berdoa berfungsi untuk menenangkan jiwa. Nah, ini yang terakhir. Ibu bapak berdoa tenang. Kenapa? Coba kalau mau tidur apa doanya? Mau tidur apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa amut. Ada yang lebih panjang? Ada. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa jatu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika lama ja'a wa laman ja'a ilaika amantu bi kitabikal ladzi anjalta wa nabiyyukal ladzi arsalta. Kata Rasulullah, apabila Anda berdoa lalu Anda tidur dengan doa yang itu, maka apabila Allah tidak kembalikan ruh Anda mata alal fitrah, maka engkau mati dalam keadaan bersih. Kenapa? Bu, berdoa mau tidur bukan menyelamatkan roh kita. Berdoa mau tidur bukan untuk menyelamatkan nyawa kita, tapi berdoa mau tidur untuk menenangkan jiwa kita. Pada saat kita dipanggil atau dikembalikan, kita sudah tenang. Berbeda dengan orang yang mau tidur tidak berdoa dulu. Begitu aja. Paham ya? Masuk masjid doanya apa? Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika. Kaki mana yang didahulukan? Kanan. Kenapa, Bu? Kenapa kanan? Kalau ingat doanya, kalau nggak ingat maka kakinya yang mana saja. Iya, kalau ibu ingat kaki kanan, ya ingat doa kaki kanan Pak. Tapi kalau nggak ingat doanya mana? Nggak kaki mana aja. Ada juga nggak doanya nggak ingat kan? Ya, tapi doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ibu bapak masuk masjid dibukakan 27 rahmat oleh Allah. Itu menurut para ahli. 27 rahmat dibukakan oleh Allah masuk masjid. Di antara orang yang dibaku atau masuk masjid dibukakan rahmat oleh Allah adalah apa? Pada saat dia masuk masjid tenang. Nggak ada di dalam masjid Bu yang bertengkar, nggak ada. Walaupun sholatnya beda-beda, tapi tenang Bu. Yang ini bergerak, yang ini begini, dua-duanya tenang sholatnya, betul kan? Nah, begitu. Nggak ada yang sholat karena dia yang bergerak di sebelah ini ditewak belah dia malaya. Nggak ada yang bergerak begini ditangkap sama yang sebelah kanan, lalu dia pindah ke sini atahiyatnya. Ya, yang penting saya bisa bergerak begitu ya. Coba sebelah kiri juga nggak enak karena dia gini-gini, tewak lagi sebelah sini ya, ditangkap sebelah sini jarinya. Nggak ada yang begitu Bu, di masjid nggak ada. Yang begini, tenang. Saking tenangnya di masjid, rileks sampai ustadz pun tidak kelihatan. Itulah tenang Rasul. Dua. Rahmat yang kedua, orang yang nagih hutang di masjid itu lunas setengahnya. Orang yang nagih hutang di masjid lunas setengahnya. Itulah ketenangan. Makanya ibu kalau nagih di masjid setengahnya lunas, 2 kali nagih lunas, 3 kali nagih itu punya hutang sama kita. Makanya kalau banyak hutang kamar rasyid. Kenapa? Karena Allah kasih rahmat di dalam masjid. Nagih hutang saja nggak boleh di dalam masjid. Ya. Tenang Bu. Doa ketiga berfungsi untuk menenangkan jiwa. Coba ada yang sakit di badan. Ada yang sakit di badan? Doanya bismillahi a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Ibu pegang yang sakitnya, kemudian konekkan hati, kemudian fokuskan pada penyakit itu kata Nabi, maka dipegang itu kata Nabi. Dokter yang paling hebat adalah ikhlas. Dokter yang paling hebat adalah ikhlas. Pegang yang ini bismillahi. Tapi polin hatinya ya.
A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. 7 kali, yang ini 3 kali, 7 kali. Pegang begini. Maka kata Nabi, begitu Allah sembuhkan itu rizki, begitu penyakit itu masih ada, itu mengkifarati dosa. Apabila Allah ambil nyawa Anda, berarti Allah ingin menutup kebaikan ataupun kejahatan Anda dengan Allah. Nah itulah Bu. Jadi tidak ada yang rugi di dalam kehidupan kita. Untuk itu Ibu, Bapak, jangan paksa Allah meminta apa yang kita mau ya. Tapi kita minta bantuan Allah, kita selaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Dan yang ketiga adalah berdoa menenangkan jiwa. Nanti bukunya bisa dibaca, buku saya ada di belakang. Baca aja buku ya, tidak perlu dibeli, cukup dibaca aja. Nanti di sana sudah dijelaskan ada nutrisi berdoa, ada bagaimana orang yang seringkali apa bedanya diijabah dengan dikobul, itu sudah saya terangkan. Diijabah belum tentu dikobul. Orang yang dikobul pasti diijabah, tapi orang yang diijabah belum tentu doanya dikobul. Nah, Ibu terakhir dari saya ya, sebelum ada pertanyaan, karena tadi panitia katanya boleh dibuka pertanyaan 2 atau 3 orang. Terakhir dari saya, ini sebagai rasa bahwa ternyata kunci dari kehidupan kita cuman ada di 3 hal. 1, betulkan pikiran kita. 2, betulkan hati kita. Yang ketiga, betulkan spiritual kita. Maka oleh Allah akan dibetulkan semua kehidupan kita. Paham Bu ya? Sholatnya betulin, takbirnya dibetulin ya. Kita jamiah ini sholatnya saja dibetulin. Nah orang mungkin Bu di luar sholatnya silahkan gimana saja, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena pembetulan dari sholat itu pun akan berefek kemana-mana. Jadi itu kuncinya, betulkan pikiran, betulkan hati, betulkan ruhiyah kita. Insya Allah Allah kasih sehat walaupun ada penyakit. Dengarkan ya, Allah kasih sehat walaupun ada penyakit. Buat apa tidak ada penyakit kalau sakit? Begitu aja ya. Kayak rada ngaharu lagi ya. Betulkan pikiran kita, betulkan hati kita, betulkan ruhiyah kita, maka Allah akan kasih sehat walaupun punya penyakit. Kalau ibu tidak membetulkan pikiran, bapak tidak membetulkan hati, ibu tidak membetulkan ruhiyah, maka walaupun tidak punya penyakit, maka ibu tidak sehat. Begitu. Jadi sehat itu bukan tidak punya penyakit, walaupun punya penyakit tapi sehat.